Hadir bersama saya Sultan Aji Nugraha di acara Suara Rakyat Kecil. Dan hari ini kita kedatangan tamu di acara Surak, Bung Jafar. Bung Jafar ini adalah salah satu tokoh yang ada di kota Cirebon, dan hari ini pula Bung Jafar sebagai Ketua Repdem Kota Cirebon, DPC Repdem Kota Cirebon. Gimana Bung Jafar kabarnya? Alhamdulillah. Sambil ngopi Bung Jafar? Iya, alhamdulillah sehat. Baru ketemu lagi Bung Haji. Acara surak nih. Surak. Jadi pertama kita ngobrol santai aja Bung Jafar. Siap. Berkenaan soal Suara Rakyat Kecil ini, soal Bung Jafar yang ada di bawah grassroots. Artinya begini, Bung Jafar ini Ketua DPC Repdem Kota Cirebon atau bukan sih? Atau bagaimana nih Ketua Repdem itu apa gitu Bung Jafar? Mau nggak Bung Jafar? Iya, banyak yang belum paham bahwa Repdem itu memang sebetulnya di Kota Cirebon ini cukup lama. Repdem sendiri singkatan dari Relawan Perjuangan Demokrasi, notabene adalah sayap dari sebuah partai besar, PDI Perjuangan. Dan dulu sudah ada, dulu ketuanya Pak Sandi Marcos. 2019 kemudian Sandi ditarik ke tingkat Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat, namanya DPD Repdem Jawa Barat. Kemudian saya ditunjuk untuk bisa megang DPC Repdem Kota Cirebon. Ya. Prosesnya melalui penjaringan segala macam. Ya. Kemudian juga ada tesnya juga. Ya. Nah, setelah dites, kemudian dicek, baru dikasih rekomendasi dari Dewan Pimpinan Nasional, DPN Repdem yang ada di Jakarta. Ya. Nah, kemudian rekomendasi itu dibawa oleh saya untuk disampaikan ke Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon. Ya. Untuk dibuatkan SK. Dan itu proses itu sudah semuanya dilalui dan banyak orang yang tidak tahu. Ya. Prosesnya ya sama seperti organisasi-organisasi lain melalui Rakercab. Ya. Dulu DPC Repdem Kota Cirebon mengadakan Rakercabnya itu Rakercab gabungan, Rakercab bersama. Ya. Dengan DPC Repdem Kabupaten Cirebon dan DPC Repdem Kabupaten Kuningan. Di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon ya? Betul, di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon. Dan dihadiri oleh ketua-ketua partai masing-masing. Ya. Misalkan dari Kota Cirebon ada Ibu Fitria Pamukaswati. Ya. Dari Kabupaten Pak Imron datang. Ya. Kemudian dari Kuningan yang tidak diwakili oleh kalau nggak salah oleh sekretaris atau wakil wali kota ya, wakil bupati ya. Saya lupa itu. Tapi kalau untuk kota dan kabupaten ketuanya hadir. Nah, melalui Rakercab itulah kemudian kita secara resmi 2020 itu ya. Kemudian itu SK itu sudah diberikan oleh DPC masing-masing. Dan salah satunya ya saya ya. Ya, soalnya kenapa saya bertanya di awal itu karena di grassroots masyarakat politik nih, Bung Jafar nih keliling-keliling dengan Repdem itu tanpa SK ketua gitu. Itu waduh, itu udah jadi isu atau apalah gitu. Biasalah di politik kayak begitu, Mas Aji. Jadi untuk saya biasa-biasa saja. Apalagi mereka mungkin setelah Repdem Kota Cirebon karena menjadi pilot project untuk Repdem se-Jawa Barat, kemudian ada rencana untuk nasional untuk percontohan, sehingga memang banyak yang berminat untuk jadi ketua DPC Repdem Kota Cirebon. Alhamdulillah untuk Jawa Barat memang pilot projectnya, dan setelah Cirebon ada memang secara nasional semua dari 38 provinsi itu hampir 90% sudah ada Repdemnya. Sudah ada Repdemnya? Iya, dari tahun 2022 sudah komplit tuh. Nah, itu asal mulanya adalah Kota Cirebon juga sebagai pendorong untuk kegiatan-kegiatan Repdem dalam rangka membantu pemenangan atau membesarkan PDI Perjuangan.
namanya sayap lah harus. Ya, artinya kan di YouTube ini bukan dalam bentuk klarifikasi, Bung Jafar, tetapi lebih kepada memastikan, meyakinkan kita bahwa di YouTube Surak ini memang benar adanya Ya. Bung Jafar ini sah, definitif selaku Ketua DPC Repdem Kota Cirebon. Ya, isu itu pun pernah ada dan saya sudah klarifikasi langsung dengan Ibu Ketua, Bu Fitria Pamukaswati. Beliau juga sebetulnya hadir di Rakercap, di acara di kita, acara kegiatan-kegiatan Repdem. Hanya ya mungkin namanya juga waktu itu isu politik ya, dalam rangka pencalegan, sehingga ya isu-isu atau intrik-intrik segala macam kan semua tetap berjalan lah. Itu biasa aja lah Mas Aji. Ya. Jadi artinya menyambung kepada tadi proses politik yang mendekati pencalegan pileg itu, menanggapi hal pileg hari ini 2024 selaku Ketua Repdem Korsap dari partai yang besar PDI Perjuangan dengan perolehan suara yang hari ini cukup di luar ekspektasi, yaitu PDI Perjuangan mendapatkan ya 4 kursi. Bagaimana Bung Jafar melihat itu? Ya, kami juga bersedih, artinya dengan kondisi di Kota Cirebon utamanya. Secara nasional memang unggul, tetapi itu juga turun sebetulnya secara nasional juga. Di pilegnya? Iya, enggak secara nasional juga, walaupun orang menghitungnya bahwa PDI Perjuangan paling tinggi, tetapi secara akumulasi persentase turun sebetulnya dari misalkan kemarin 20, sekarang kan kadang kan 18% walaupun masih unggul. Dan lebih ini lagi memang di Kota Cirebon ini dibanding daerah sekitar, artinya kayak kabupaten naik 5 kursi, Indramayu naik 4 kursi kalau nggak salah. Hanya Kota Cirebon yang dari 6 kemudian turun menjadi 4. Itu pun hampir incumbent-nya juga tinggal 2 ya. Incumbent-nya tinggal 2 ya? Iya, ini cukup prihatin dan memang ini menjadi PR besar lah untuk kita, bagaimana untuk segera berbenah agar ini tidak terjadi ke depan. Kita terlalu bangga mungkin partai besar sehingga tidak melihat partai-partai lain pun ingin berlomba-lomba untuk pemenangan kursi, untuk bisa duduk di legislatif, jadi pimpinan dewan atau segala macam. Dengan penambahan 5 dapil itu, Repdem sebetulnya sudah memberikan warning bahwa untuk PDI Perjuangan tidak bagus untuk dapilnya terlalu banyak. Partai menengah ke atas memang diuntungkan, tapi tidak untuk PDI Perjuangan. Makanya Repdem dulu protes dengan adanya 5 dapil. Kita mengundang KPU, mengundang Disduk Capil. Tapi ini kan kita sayap, jadi segala keputusan ada di partai ya, di DPC. Jadi suara Repdem sudah menyuarakan, tetapi partai kemudian mengambil mungkin punya pertimbangan lain, setuju dengan 5 dapil. Berarti memang untuk saya terlalu berat gitu. Berarti partai menengah ke atas pun mempunyai kans yang sama. Tiap-tiap dapil kemudian menaruh orang-orangnya, unggulan-unggulan, sehingga mungkin saya prediksikan hampir rata. Menengah ke atas tuh dari awal saya kayaknya ini dapat 5 kursian semua. Kompetitif lah ya. Kompetitif, betul. Kalau 3 dapil itu PDI Perjuangan artinya lebih unggul lah. Semakin sedikit dapilnya untuk PDI Perjuangan tuh, melihat dari pengalaman ya, itu cukup lumayan bagus. Begitu dibagi 5 dapil, semua terpecah konsentrasinya dan bersaingnya dengan semua partai menengah ke atas semua, dan hitungannya tidak meleset, 8-9 partai akan bersaing di situ. Dan faktanya memang itu, dan ya kita nggak nyangka aja kita masih artinya turun 41 Harjamukti, wilayah Harjamukti yang tidak dapat kursi. Berarti secara keseluruhan PDI Perjuangan dengan 5 dapil ini belum ada kesiapan dari partainya, mesin partainya, indikatornya, atau dari seperti Bung Jafar Orsapnya yang mengakomodir, menginventarisir para pemilih, ataukah memang ada indikasi lain, yaitu kompetisinya itu di internal sendiri atau bagaimana Bung kalau melihat itu? Ya, seperti biasa sebetulnya konflik itu kan, atau semua kendala-kendala itu kan
ada beberapa sudut ya, baik dari internal itu juga, contoh misalkan ya tadi persaingan dari masing-masing caleg gitu kan, kemudian satu dapil bersaing saling gebuk, saling hajar gitu, belum lagi dengan partai lain gitu. Dari dalam kemudian begitu, dari luar apalagi gitu kan, yang memang semua diinstruksikan untuk meraih kursi, apalagi misalkan dari partai yang sekarang lagi berkuasa misalkan, pasti kan dia mau nyalon lagi pastinya kursinya juga harus banyak. Dan Partai Golkar salah satunya bahwa kompetisinya lebih bagus ya, karena untuk pilkada aja sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari melalui apa namanya konvensi atau apapun, sehingga calonnya dari 5 gitu kan ya, artinya ada 5 calon untuk di pilkada, sehingga dia punya kewajiban turun membina wilayah. Dan PDI Perjuangan karena berpatokan ke ketua DPC, sehingga mungkin ini semua ngandelin ketua DPC saja. Ya artinya segala sesuatunya ya sudah, nanti tinggal instruksi-instruksi dari ketua DPC, saya nurut ke fatsun ke partai, apapun yang harus dikerjakan, tetapi yang jelas bahwa Repdem garda terdepan untuk menjaga marwah partai. Jadi ada indikasi lain bahwa pencalegan khususnya di PD Perjuangan itu kenapa bisa menurun, lantaran dia menyelamatkan diri masing-masing dalam pengertian tidak ikut serta di dalam mengamanyakan pilpresnya. Itu bagaimana, Bu? Ya mungkin kan begini, jadi banyak memang hampir semua partai sebetulnya, bukan PDI Perjuangan saja. PDI Perjuangan lagi disibukkan dengan DPC-nya berbenah untuk pembuatan kantor DPC, sehingga mungkin pengurus DPC terus sampai dengan akhir harus 1 tahun atau 2 tahun selesai, ternyata kan mulur, sehingga konsentrasinya terpecah, membuat DPC, kantor DPC yang memang punya target bahwa DPC Kota Cirebon harus jadi kantor, punya kantor sendiri, kemudian ditambah lagi kompetisi untuk pileg gitu kan, ditambah dengan pilpres. Pilpres ini memang luar biasa gitu, artinya kalau di pusat sih tidak ada urusan dengan pileg, semua pemilu itu urusannya berkaca dalam pilpres. Dan semua ternyata hampir rata-rata itu konsentrasinya ke diri masing-masing. Ya untuk pemenangan pilpres kita ngusung Ganjar ini memang begitu berat, saya juga mengalami itu, tapi dimaksimalkan. Tetapi ya tadi bahwa semua pada cenderung ke urusan pileg masing-masing. Jadi kita juga sulit, di samping partai lain mendatangkan artis atau merekrut orang-orang yang berduit gitu. Tapi kalau PDI Perjuangan kan ada aturan. SK 025 itu siapa yang berhak nyalek itu sudah ada aturan nih. Nah sehingga mungkin gitu kan kita ngandelin dari aturan itu, kita bawa hak kita untuk nyalek. Makanya PDI Perjuangan dulu pengennya tertutup. Karena supaya kader-kader yang memang betul-betul sudah bekerja keras membesarkan partai itu punya hak untuk bisa jadi dewan gitu. Kader organik lah ya. Iya betul, jadi itulah barangkali, tapi kan ternyata kemarin kan masih mentah, belum bisa, sehingga memang terjadi juga kenyataan ini. Banyak kader-kader PDI Perjuangan yang bagus-bagus kemudian kalah dengan pendatang-pendatang baru. Contoh ada di pusat Mas Winton, Pak Eriko, semua banyak lah. Nah itu jadi untuk tahun ini memang berbeda situasinya. Untuk idealisme atau apapun namanya itu, cepat marah ini segala macamnya, artinya untuk pemilih itu nggak ngerti. Pemilih maunya yang pragmatis. Gitu. Bukannya ya dengan adanya atau kita sebut hari ini demokrasi elektoral itu mau tidak mau sisi mengeluarkan uang itu lebih banyak, Bung. Ya harusnya disadari oleh kita gitu. Tetapi tadi DPC pun tidak bisa serta-merta merekrut orang karena ada aturan yang tadi berlaku ya. SK 025 itu siapa yang berhak mendapatkan untuk
untuk maju. Ya. Tidak seperti orang lain barangkali yang bisa merekrut siapa aja. Kalau misalkan kayak ada ketua PAC, Ya. itu punya hak penuh untuk bisa mencalonkan diri karena di SK-nya ada. Pada saat dia disingkirkan, dia protes. Ya. Padahal secara finansial ataupun secara elektoral dia kurang, tapi karena dia punya hak itu, dia ambil tuh haknya untuk menjadi untuk calon. Ya. Nah itu kan DPC juga tidak bisa tuh melarang itu karena memang aturannya ada. Ya. Sehingga untuk kompetisi artinya dengan yang rumit begini serba salah mungkin. Ya. DPC pun merekrut orang yang punya anggaran cukup besar, kemudian punya daya elektoral yang cukup. Jadi semua masih pengkaderan ini masih ya kader-kader yang memang berjasa itu masih diberikan kesempatan untuk nyalek. Ya tadi kan hiruk pikuk soal pileg, pilpres sudah diobrolkan, dan hari ini juga kita akan menghadapi pilkada serentak, pemilihan kepala daerah serentak nih, Ya. Dengan dinamika PD Perjuangan hari ini, Repdem memandang bagaimana soal pilkada di 2024 khususnya Kota Cirebon. Iya, karena ada aturan yang sudah ditetapkan untuk kursi itu untuk bisa tampil adalah 20%, berarti kan harus ada 7 kursi. 7 kursi. Kalau PDI Perjuangan dapat 7 kursi mungkin tinggalnya gampang nyari wakilnya. Ya, waktu. Untuk S1-nya berarti bisa ada ke PDI Perjuangan. 6 pun sebetulnya tinggal nyari pasangannya sehingga selesai. Hak memang ada obrolan dari partai sendiri, diberikan kesempatan kepada ketua DPC kalau mampu untuk bisa silakan ikut kontestasi di pilkada gitu. Ya. Tapi dengan kondisi hari ini yang memang hanya mendapatkan 4 kursi, nah kita untuk menjadi nomor satunya itu cukup berat. Ya harus ngobrol, harus melalui lobby-lobby politik dengan partai lain. Ya, betul. Apakah kita bisa? Apakah mau? Yang lainnya? Atau jangan-jangan kita nanti jadi E2? Ya. Karena hari ini kan partai-partai perolehan suaranya kan yang paling tinggi Golkar. Kemudian kursi. Ada untuk kursi 6 kursi, kemudian Nasdem 5 kursi, Gerindra masih 5 kursi, sehingga mungkin ya secara gambarannya kita untuk S1 kan ya cukup berat. Itu pun nanti mungkin partai akan membahas itu, tetapi sekali lagi untuk saya sih sebetulnya dengan adanya hiruk pikuk di pusat bahwa kemudian ini ada begini kemudian ngambil harusnya oposisi, saya pikir Repdem sih ya setuju aja nih. Kalau oposisi di Kota Cirebon pun kalau kemudian PDI Perjuangan jadi oposisi, kayaknya menarik gitu kan. Kita juga mengkritisi pemerintah daerah seperti apa. Sampai hari ini kan kita Repdem sendiri kan harus melihat ini kalau dikritik siapa yang ada di atasnya. Kemudian waktu itu Pak Ajisnya sudah masuk PDI Perjuangan, yang kritik ini kita pimpinan gitu di dewannya. Nah, syukur-syukur ya kalau jadi oposisi gitu kan. Kita biar untuk mempengaruhi atau minimalnya untuk mendebat ada hal-hal yang terlalu vulgar, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita kan bisa mengkritisinya jelas gitu. Kalau ini kan serba tanggung. Repdem pun harus ya minimalnya harus melihat juga pimpinan di dewan, kemudian Repdemnya ini kasusnya nanti kayak di Indramayu, akhirnya Repdem galak dipolisikan oleh kepala daerahnya gitu kan. Orang notabene orang PDI juga. Jadi kadang itu yang membuat kita juga serba salah untuk mengkritisi pemerintah yang barangkali ada beberapa sektor yang tidak bagus, yang kurang bagus gitu kan. Ya, kita juga selalu berhati-hati jangan sampai juga imbasnya ke partai juga, walaupun
sebetulnya kalau Repdem sendiri instruksinya sebetulnya dari jajaran ke atas juga. Ada DPD Jawa Barat, Repdem Jawa Barat, ada di DPN, ada pusat. Instruksi-instruksinya sebetulnya saya pun punya alurnya. Nah, diinstruksi dari DPN ke DPD dan langsung ke DPC. Sebetulnya instruksinya sama. Karena Repdem pun artinya ini tegak lurus dengan partai, dengan instruksi dari ketua umum. Dulu misalkan ada wacananya bukan Ganjar, Prabowo Puan, kita Prabowo Puan walaupun isu di bawah Ganjar. Tapi begitu Ibu Mega menentukan Ganjar, kita paling depan untuk memenangkan Ganjar. Instruksinya sama. Tapi kadang, nah DPC misalkan instruksinya belum jalan, Repdem udah jalan. Nah kadang orang lain melihatnya seolah-olah Repdem ini lagi ngapain gitu. Sebetulnya enggak juga, sama ininya. Oh, kita punya tugas untuk garda terdepan untuk membela partai, utamanya untuk DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon. Berarti kalau dengan perolehan kursi hari ini yang menurun, ada evaluasi, kurang lebih begitulah, evaluasi enggak Bung Jafar di internal sendiri? Ya, sepengetahuan Bung Jafar itu. Sampai hari ini justru apalagi kan mendekati masa bakti yang sudah periodisasinya sudah mau habis ya? Iya, saya pikir nanti juga pasti DPD PDI Perjuangan Jawa Barat akan memanggil lah untuk bagaimana mengevaluasi, karena persiapan pilkada juga kan harus kitanya juga pertarungannya seperti apa. Yang pasti ada evaluasi. Sampai hari ini memang saya sendiri belum diundang kapan evaluasinya, mungkin setelah Lebaran atau mungkin minggu depan, sehingga nanti bagaimana ke depan ini proses yang ke depan baik pilkada ataupun ngadepin nanti masa bakti yang sudah habis, sehingga mungkin ada syarat-syarat lagi yang apapun itu, yang jelas bahwa memang dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat sendiri akan mengevaluasi. Ya? Iya. Dan itu juga desakan-desakan evaluasi juga, artinya rasa prihatin juga muncul dari tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang ada di Kota Cirebon. Oh, sudah ada itu? Sudah ada arus bawah untuk... Sudah ada, dan beberapa, karena ya seperti misalkan angkatan tahun 99 itu yang tadinya dapat 10 kursi gitu, kemudian turun jadi 6, kemudian ini turun drastis, ini kan mereka juga prihatin gitu. Ada tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang masih peduli dengan itu, sehingga berkumpul kemudian merasa prihatin dengan kondisi ini, kemudian mencoba mendorong agar ini dibenahi. Mungkin sudah sampai ke DPC atau mungkin ke DPD, tapi saya lihat itu ada rasa prihatin itu dari tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang lama-lama itu. Semua kaget dengan kondisi ini. Biasanya PDI Perjuangan di Kota Cirebon itu tinggi, sekarang ke paling rendah, kabupaten naik, Indramayu naik, kok kota turun. Itu mungkin maka senior-senior PDI Perjuangan, kalau kita anggapnya senior-senior itu ada rasa prihatin, dan mereka sudah sering komunikasi untuk bagaimana agar ini segera dibenahi. Saya yakin itu juga muncul nanti, tembus juga ke DPC ataupun ke DPD gitu. Karena memang ini tidak terbiasa lah, PDI Perjuangan ini kan terpuruk banget gitu menurut beliau-beliau, karena belum ada sejarahnya PDI Perjuangan dapatnya kecil di Kota Cirebon, biasa paling tinggi gitu kan. Jadi kira mereka juga lemes kan, udah presidennya kalah, kemudian di kota juga kita tidak bisa, artinya tidak bisa bergerak kayak begini, dan prihatinnya luar biasa. Dan saya yakin lah DPD PDI Perjuangan Jawa Barat melihat itu akan segera membenahi ini. Ya, artinya bagus Bung, kalau misalkan ada indikasi untuk pilkada PDI Perjuangan itu oposisi, dia tidak ikut di pilkada, itu salah satu hipotesis yang menarik. Pertama, untuk mengukur kekuatan, untuk mengkonsolidasi. Kita lihat persentase daripada pilkada jika PDI Perjuangan Kota Cirebon tidak ikut serta dalam pilkada. Itu bagus Bung. Kalau misalkan Repdem selaku Bung Ketua Repdem DPC Kota punya hak untuk bersuara, itu disuarakan saja. Betul, karena memang saya
dididik untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan apa yang ini, kemudian juga memberikan usulan-usulan bagaimana partai ini kemudian punya marwah lagi gitu kan. Bahwa oposisi kalau menurut saya sih seneng ngambil itu, kemudian jelas tadi seperti Mas Haji sampaikan bahwa kita nih berapa sih orangnya, ya kekuatan kita kalau memang kita kuat, masih kuat gitu, ya buktikan aja. Kita oposisi juga sekarang kalau nggak ada oposisi ya kayak begini-begini terus, kita serba salah. Saya sih masih mending ngambil peran daripada diem hanya melihat hanya 4 kursi kemudian kita jadi penonton. Kalau untuk saya ambil kejelasan, ambil oposisi gitu kan, dan itu akan terus marwah kita akan terjaga tuh. Kalau memang itu kita untuk mengkritik pemerintah pada saat ada kekeliruan, ada ketidakberesan, kita ngomong juga jelas gitu. Saya pengen ngambil posisi lah yang jelas. Mudah-mudahan nanti kalau ada pun saya pastikan bahwa saya akan menyuarakan itu. Mudah-mudahan bisa, artinya di forum juga kita juga Reptem juga punya hak untuk bisa menyampaikan pendapat. Karena sekali lagi bahwa Reptem ditugaskan untuk menjadi garda terdepan untuk PDI Perjuangan, itu untuk menjaga marwah PDI Perjuangan. Walaupun barangkali banyak yang tidak tahu, tapi intinya bahwa Reptem adalah garda terdepan untuk menjaga marwah PDI Perjuangan. Jadi pada saat kita muncul karena tidak terbiasa, jadi makanya bingung ini ada apa ini tuh, karena tidak terbiasa. Mudah-mudahan ke depan memang evaluasi menyeluruh, karena banyak sayap-sayap yang belum diberdayakan, BMI, TMP, Pemuda Demokrat gitu kan, yang masih notabene banyak diisi oleh orang-orang PDI Perjuangan. Kartunya tuh KTA-nya masih PDI Perjuangan. Masih banyak ya? Banyak. Nah hanya saja tadi salah satu barangkali evaluasi itu ini tidak kerangkul nih. Makanya tadi kalau memang artinya mau ini ya kita ngambil posisi aja supaya jelas, harga tawarnya jelas gitu. Artinya kita mempunyai kekuatan walaupun di luar pemerintahan, tapi kan kita punya kekuatan untuk bisa punya marwah PDI Perjuangannya, membela orang itu nggak harus ada di pemerintahan dong, kan gitu. Kita kerja-kerja politik aja biasa aja lah. Saya juga terlatih untuk biasa kerja kok, tidak harus di pemerintahan. Pokoknya kita oposisi biar mengkritiknya enak. Termasuk tadi perihal mengeliminir atau merekrut kembali orang-orang yang notabene jangan sampai kontradiktif dengan SK yang jabatan sebagai ketua apa dia mencalonkan tetapi suaranya tidak menunjang elektoralnya, kan begitu ya kurang lebih. Betul. Mengeliminir itu. Iya, sekarang kan begini, dari yang terdata misalkan sekitar 40 ribuan menurut data menurut dari pengurus DPC itu, yang berKTA ada di 40 ribuan. Kemarin kan hanya 21.000 pemilihnya. 50% ya? Iya. Ya, kemana sisanya ya? Nah itu. Ya. Jadi kita kan ini kan harus dibenahi. Kalau memang itu ya sudah, kita dengan segitu kekuatan segitu untuk bertarung tuh. Asal jelas, saya pikir 21% pun 21.000 ini untuk bisa peran di Kota Cirebon, saya yakin masih bisa lah. Yang penting kita hanya udah berani ngambil keputusan gitu. Jadi akhirnya anomali yang terjadi selama ini terjawab sudah ya, kalau misalkan kita bicara soal internal ya, Bung. Betul. Anomali kenapa PDI Perjuangan khususnya di Kota Cirebon ini begini begitu ya, terjawab sendiri tadi. KTA-isasi itu hampir 40.000 terdaftar, tetapi pemilihnya hanya 22.000. Iya. Nah ini untuk evaluasi lah, karena memang saya pikir memang harus ada evaluasi besar di Kota Cirebon, bagaimana kemudian ini tidak terjadi, untuk jangan sampai tambah merosot, tambah menurun, karena menurut masyarakat PDI Perjuangannya nggak muncul. PDI Perjuangan sekarang tuh nggak muncul. Kalau dulu kan PDI Perjuangan terkenal banget, yang nama masyarakat kecil tuh dibantunya gitu kan. Sekarang kan masyarakat biasa aja. Jadi tidak hampir semua partai hampir kelihatannya sama. Nah saya pikir PDI Perjuangan harus tetap berbeda, bahwa kita kalau memang partai kecil belain yang orang kecil. Jelas-jelas itu harus dibuktikan supaya kita marwah kita terus semua juga bahwa PDI Perjuangan, oh iya benar PDI Perjuangan seperti itu, masih membela wong cilik. Itu Mas Haji. Ya, karena memang tagline dari PDI Perjuangan itu
ya harus linier kan, Betul. dari atas sampai dengan ke tingkat bawah grassroots, ya bahwa wong cilik ya wong cilik kan begitu. Betul. Tidak lantas kemudian kita hari ini menang, kalah, berposisi berbeda gitu. Itu tetap aja menang kalah wong cilik kabeh. Iya betul. Dan tugas PD Perjuangan Tugasnya. untuk selalu dengan wong cilik. Kan instruksi begitu. Dan itu harus dijalankan. Karena prinsip si ketua umum itu begitu. Dan Reptem adalah fatsun tegak lurus dengan ketua umum untuk menjalankan semua instruksi. Ketua umum, bukan ketua DPC. Ketua umum. Karena instruksi itu jelas. Jadi dari pusat sampai ke bawah itu harus dekat dengan wong cilik, itu kan ketua umum. Oh iya. Ya, jadi apapun itu nggak bisa ditawar tuh. Ketua DPC pun harus fatsun juga ke sana. Ya. Karena ketua umum menginstruksikan itu. Oh, kita ini harus membela rakyat, gitu. Utamanya rakyat kecil. Ya. Pada saat ada kejoliman atau ada kecurangan atau apa, ya kita harus coba juga untuk dorong. Makanya saya tadi kalau memang harus sebagai oposisi, ya kita ambil oposisi lah. Ya. Biar jelas gitu posisi kitanya. Ya. Tidak ngambil nggak jelas antara ideologisnya misalkan nasionalis atau ini apa religius yang mana ini kan nggak jelas. Sampai hari ini kan semua nggak jelas. Saya pengen nasionalisnya dikeluarin lah, artinya bahwa kita muncul sebagai partai nasionalis untuk bisa membantu wong cilik. Itu tagline PD Perjuangan. Ya, artinya PD Perjuangan dalam hal ini Orsap, organisasi sayap khususnya Reptem Kota Cirebon, ya setuju atau kurang lebih mendukung kalau misalnya kita berposisi tanpa posisi, yaitu oposisi kan. Betul. Ya, ya, supaya semua hipotesis kita uji di oposisi itu. Iya, Tadi betul. 40.000, Biar jelas. 21.000 biar jelas. Iya. Mengeliminir tadi soal rekrutmen, orangnya saya, orangnya itu kan begitu Bang, ya? Betul, betul. Begitu. Ya. Terima kasih Bung Jafar atas Ya, sama-sama Mas Aji. Ya. Terima kasih sudah hadir di Surak. Oh, Bung.